Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki Adi Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas TB2 yang diberikan. Di sini pembahasan yang saya pertama itu ada login block Dart, lalu ada login model, lalu ada API URL, API.dart, login view dan menampilkan atau menjalankan project ya. Nah, di sini pertama kita membuat login block Dart-nya. Pertama, ini ada import statement. Ini kode untuk menyimpan pusat atau mengkonfig beberapa file terkait dengan project yang kita buat, termasuk dari API Dart, lalu API URL, terus API URL Dart. Ini tuh memungkinkan akses ke fungsi dan kelas yang diperlukan untuk mengelola permintaan API dan model data. Lalu sini ada kelas login block. Kelas ini adalah berisi metode login yang bertugas untuk mengirim permintaan login ke server. Metode ini menggunakan statistik sehingga dapat dipanggil tanpa membuat instan objek atau login block. Lalu di sini ada login metodenya. Di sini login metodenya itu kita menggunakan email dan password. Lalu ada request to API. Ini kode untuk membuat sebuah map yang berisi data email dan password. Kemudian melakukan permintaan post ke URL login menggunakan kelas API dengan menggunakan mode post atau hasil respon disimpan dalam variabelnya. Sini juga ada JSON, decode atau respon body atau JSON frame setelah menerima respon dari server. Di sini kita respon tersebut diurai dari format JSON menggunakan fungsi JSON decode untuk mendapatkan objek dari Dart yang dapat diolah lebih lanjut. Terus ada model creation-nya, itu objek JSON yang diurai kemudian digunakan untuk membuat objek login model yang berasal dari from JSON. Objek login model biasanya mewakili data yang diperlukan untuk seisi login seperti token akses informasi pengguna. Lalu selanjutnya di sini ada login model. Login model ini yang berisikan ada kelas. Login model ini adalah sebuah kelas yang memiliki beberapa isi, yaitu ada kode status token, terus user, lalu ada user ID dan user email. Login model ini digunakan untuk membuat objek dengan memberikan nilai-nilai awal pada properti-propertinya. Ini menggunakan name parameter untuk memudahkan instalasi kepada objeknya. Lalu sini ada metode factory login model. From JSON ini adalah sebuah faktor konstruktor yang mengambil parameter sebuah map string dinamik atau OBJ dan mengembalikan sebuah objek login model. Metode ini dapat digunakan untuk membuat objek login model berdasarkan data yang diterima oleh JSON-nya. Dalam metode JSON, nilai-nilai properti login model diinisialisasikan dengan nilai-nilai yang diambil oleh objek, lalu JSON OBJ dapat mengakses nilai-nilai menggunakan kunci string yang sesuai. Lalu di sini ada API URL.dart. Di sini API URL ini berisi tentang konstanta yang string itu mewakili URL API berbeda. Berikut ini ada beberapanya. API URL adalah itu kelas berisi konstan string yang mewakili URL API yang berbeda dengan menggunakan konsep statistik konstan. Nilai-nilai ini dapat akses tanpa perlu membuat objek dari kelas API URL. Nah, di sini ada base URL. Base URL itu konstanta string yang mewakili URL dan dasar untuk API di dalam. Contoh, terdapat 3 nilai yang berbeda di common out yang menunjukkan 3 kemungkinan alamat IP. Di sini kita ada string pertama ada untuk regis, ada untuk login, lalu ada list product dan create product ya. Di sini ada string update. Di sini untuk mengupdate
barang atau orang yang ada. Sini ada untuk melihat produknya, lalu sini untuk dilihat pada produk. Lalu ini ada contoh pemrograman tentang API.Dart. Sini ada importnya. Itu pertama kita ambil dari .io, terus ada package ini, terus kita ambil package toko UMB, helport, user info Dart, terus ada app expansion Dart. Sini ada kelas API, future, dynamic, post dynamic, URL dynamic. Di sini untuk tokennya diawali dengan user info. Di sini ada respon JSON-nya. Jika JSON itu respon, dia akan lanjut. Ketika tidak atau salah, dia ada tulisan no internet connection. Sama seperti hal yang di bawahnya. Ini ada untuk delete. Kalau delete berhasil, dia akan lanjut atau menghilang. Lalu kalau internet error atau apa, tidak, no internet connection. Di sini ada untuk cache ya. Sini ada switch itu 200 by berikut. Selanjutnya di sini ada yang terakhir itu ada API. Di sini ada login view Dart. Di sini pertama ada import, itu kita mengambil dari Flutter, kita pakai Flutter, terus ada toko UMB block untuk login, terus ada helpers, dari helpers kita ambil dari user info Dart, lalu ada product view, register view, lalu ada warning dialog. Di sini ada login view extend stateful waits. Kita di sini final menggunakan 4K, terus final email, text controller, lalu ada passwordnya. Di sini white belt connect, return card upward title, di single pending. Di sini ada email, yang berisi tentang email, terus ada password, ada bottom loginnya. Ini ada size boxnya sebesar 30, lalu ada menu regisnya. Ini kita sini membuat text box email. Email dengan nama, email text file, terus text from email. Nah, ini email harus diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak akan valid. Lalu sini membuat text box password. Sama seperti hal yang di email, password harus sama atau password harus benar. Kalau tidak benar, dia akan failed. Kalau betul, dia akan true atau lanjut ke selanjutnya. Lalu membuat tombol login. Di sini kita membuat tombol login, set login, terus validasi, terus ada submitnya. Login, email, kita masukkan email dan password, lalu ada login di bawahnya seperti halnya pada biasa. Lalu di sini ada membuat menu untuk membuat halaman. Di sini kita membuat menu halaman, kita menggunakan color itu blue dengan di tengah. Nah, ini contoh dari hasil yang tadi. Di sini kita memasukkan email dengan nama saya Syauki Adli, gmail.com dengan password 1234568. Kita login atau regress, kita milih login. Ketika pencet login, kita langsung aja ada tambah produk. Di sini saya masukkan sembarangan produk. Udah, lalu kita udah muncul seperti ini. Nah, ini berhasil ada di database PHP MyAdmin-nya. Di sini ada nama Syauki Adli Sumantri, dan ini adalah yang di atas adalah contoh-contoh dari yang setelah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada penjelasan itu dari tentang footer run Chrome atau web browser flag disable web security. Nah, kode ini digunakan untuk menjalankan aplikasi footer pada mode web dengan Chrome. Flag disable web security mematikan fitur keamanan web di Chrome yang memungkinkan permintaan HTTP dan localhost berfungsi dengan benar. Namun, perlu diingat bahwa pengguna tidak boleh mengaktifkan opsi ini di produksi karena dapat mengorbankan stabilitas keamanan pada aplikasi yang ada di laptop kita sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang penjelasan TB2 ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.